Para sahabat putra-putri Maria yang terkasih, salam jumpa kembali. Semoga Anda sekalian dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita di dalam Tuhan yang mencintai kita tanpa batas. Kita baru saja memasuki bulan Mei, bulan suci. Kita akan memulai siara iman bersama Ibu Surgawi kita, Bunda Maria. Kita akan kembali mendengar tembang lagu-lagu Maria di rumah-rumah dan lingkungan umat Katolik. Berbagai kegiatan devosional seperti berdoa rosario dari rumah ke rumah. Ada yang sambil mengantar gambar atau patung Bunda Maria setiap malam selama bulan ini. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa bulan Mei dan Oktober kita sebut bulan Maria dan bulan Rosario? Kapan tradisi atau kebiasaan ini mulai dilaksanakan di dalam gereja Katolik? Nah, secara tradisi gereja Katolik mendedikasikan bulan-bulan tertentu untuk devosi-devosi tertentu juga. Bulan Mei yang sering dikaitkan dengan permulaan kehidupan. Karena pada bulan Mei di negara-negara 4 musim mengalami musim semi atau musim kembang, maka bulan ini dihubungkan dengan Bunda Maria yang menjadi Hawa yang baru. Hawa sendiri artinya ibu dari semua yang hidup, Mother of all the living. Kita bisa lihat dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 20. Nah, devosi mengkhususkan bulan Mei sebagai bulan Maria diperkenalkan sejak akhir abad ke-13. Namun, praktik ini baru menjadi populer di kalangan para Jesuit di Roma pada sekitar tahun 1700-an dan baru kemudian menyebar ke seluruh gereja. Pada tahun 1809, Paus Pius yang ke-7 ditangkap oleh para serdadu Napoleon dan dipenjara. Nah, di dalam penjara, Paus memohon dukungan doa Bunda Maria supaya ia bebas dari penjara. Paus berjanji bahwa jika ia dibebaskan nanti, maka ia akan mendedikasikan perayaan khusus untuk menghormati Bunda Maria. 5 tahun kemudian, pada tanggal 24 Mei, Bapak Paus dibebaskan dari penjara dan ia bisa kembali ke Roma. Tahun berikutnya, ia mengumumkan hari perayaan Bunda Maria, Bunda Penolong umat Kristen. Demikianlah, devosi kepada Bunda Maria semakin dikenal dan ketika Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma Immaculate Conception atau Bunda Maria yang dikandung tanpa noda, pada tahun 1854, devosi bulan Mei sebagai bulan Maria telah dikenal oleh Gereja Universal. Paus Paulus yang ke-6 dalam surat ensikliknya The Month of Mary mengatakan, bulan Mei adalah bulan di mana devosi umat beriman didedikasikan kepada Bunda Maria yang terberkati. Dan bulan Mei adalah kesempatan untuk penghormatan iman dan kasih yang diberikan oleh umat Katolik di setiap bagian dunia kepada Sang Ratu Surga. Sepanjang bulan ini, umat Kristen baik di gereja maupun secara pribadi di rumah mempersembahkan penghormatan dan doa dengan penuh kasih kepada Maria dari hati mereka. Pada bulan ini, rahmat Tuhan turun atas kita dalam kelimpahan. Paus Paulus yang ke-6, The Month of May 1. Sedangkan penentuan bulan Oktober sebagai bulan Rosario itu berkaitan langsung dengan peristiwa yang terjadi 3 abad sebelumnya, yaitu ketika terjadi pertempuran di Lepanto pada tahun 1571. Di mana negara-negara Eropa diserang habis-habisan oleh kerajaan Ottoman yang menyerang agama Kristen. Terdapat ancaman genting saat itu bahwa agama Kristen akan terancam punah di tanah Eropa.
jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Nah, menghadapi ancaman ini, Don Juan, John dari Austria, komandan armada Katolik, berdoa rosario memohon pertolongan Bunda Maria. Demikian juga umat Katolik di seluruh Eropa berdoa rosario untuk memohon bantuan Bunda Maria di dalam keadaan yang sulit dan mendesak ini. Pada tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius ke-5 bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Sejak subuh sampai petang, doa rosario tidak berhenti didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto. Walaupun nampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober. Kemudian Paus Pius ke-5 menetapkan peringatan rosario dalam misa di Vatikan setiap tanggal 7 Oktober. Kemudian penerusnya Paus Gregorius yang ke-13 menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai Hari Raya Rosario Suci. Para saudara yang terkasih, demikianlah sekilas mengenai mengapa bulan Mei dan Oktober dikhususkan sebagai Bunda Maria. Bunda Maria memang terbukti telah menyertai gereja dan mendoakan kita semua, para murid Kristus yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus menjadi anak-anaknya. Kita ingat kisah di kayu salib dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Yesus menyerahkan Yohanes, murid yang dikasihi, kepada ibunya. Ibu, inilah anakmu. Bunda Maria turut mengambil bagian dalam karya keselamatan Kristus putranya dan bekerja sama dengannya untuk melindungi gerejanya sampai akhir zaman. Selamat memasuki bulan Maria, selamat berdevosi dan berziarah kepada Bunda Maria. Mari kita tutup dengan doa bersama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.